Teman-teman, beliau Bapak Slamet SPD MPD, Kepala Sekolah saya Muhammad Fatkul Mubarok selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro di SMP Negeri 1 Kalihidup. Sukses selalu. Amin. Kita sekarang sedang bersama dengan Bapak Dr. Andes Suwarto MPD, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Sugiwaras. Terima kasih Bapak untuk menjadi guru penggerak yang sukses yang selalu menggerakkan teman-teman di sekitar. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Arif selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Kebetulan Bapak Arif ini dulu guru saya fisika di SMA di Aliyah, ya Bapak. Di Aliyah menginspirasi saya untuk kuliah juga di jurusan fisika, jurusan yang sama. Nah, ini ikut CGP terus jadi kepala sekolah ya Pak. Di apa? Ya tengah perjalanan. Tengah perjalanannya. Nah, mungkin nanti menginspirasi juga bisa menular muka-muka. Amin. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini saya untuk melengkapi tugas CGP Angkatan 10 Modul 3.1 mendapatkan tugas untuk mewawancara kepada kepala sekolah di tempat saya bekerja. Jadi Siap. sebelumnya perkenalkan Bapak, teman-teman, beliau Bapak Slamet SPD MPD, Kepala Sekolah saya Muhammad Fatkul Mubarok selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro di SMP Negeri 1 Kalihidup. Terima kasih Bapak Slamet atas waktu yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara tentang pengambilan keputusan atau kebijakan yang mengalami dilema etika atau ketimpangan kepentingan atau sebenarnya sama-sama baik tetapi harus menentukan mana yang paling baik. Jadi seperti itu. Iya. Yang pertama mungkin apa langkah yang Bapak Slamet ambil untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Misalnya ini ada karyawan atau pegawai yang melanggar ketentuan atau aturan, tetapi juga sebenarnya ada alasan-alasan khusus, misalnya seperti itu. Ada alasan khusus yang memang harus tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut seperti itu. Iya Mas, biasanya memang seperti kasus-kasus yang terjadi yang bernuansa dilema etika itu memang harus mendapat penjelasan yang baik, yang win-win solution sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan keputusan itu diharapkan bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi hal yang terbaik. Tentu ini perlu langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari menganalisis dari permasalahan, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkait dengan etika juga, mempertimbangkan pertimbangan pilihan dari konsekuensi yang ada. Kira-kira nanti kalau saya ambil keputusan A, apa efeknya? Kalau ambil keputusan yang B, apa efeknya juga perlu didalami sebagai antisipasi. Dan tentu ini juga perlu pengawasan berkelanjutan supaya menjadi keputusan yang terbaik. Saya kira itu Mas. Titik beratnya ada di apa efek yang selanjutnya akan ditimbulkan dari pilihan kebijakan itu. Iya. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi misal dalam rapat gitu Bapak ada satu usul yang memang benar sebenarnya, satu usul juga benar juga, tapi
saling Ya, punya punya argumen masing-masing. Ya, kita harus bijak dan menghargai apa yang disampaikan oleh teman-teman pendapatnya itu ya. Tentu dengan cara identifikasi permasalahan itu ide-ide yang disampaikan juga, intinya memahami permasalahan, kemudian menganalisis dari nilai dan prinsip dari pihak yang terlibat itu, kemudian juga keterlibatan kita dalam penyelesaian masalah itu, dan tentu kita berdialog dengan teman-teman yang punya gagasan ide yang berbeda tadi. Juga membuat alternatif solusi dari berbagai alternatif itu tentu bisa dimintakan pertimbangan ke teman-teman senior atau yang dipandang bisa dimintai pertimbangan, bisa Wakasek juga untuk mengambil keputusan. Dan tentu tetap berprinsip pada teori etika. Artinya kebijakan ini diharapkan tidak terlalu subjektif, artinya bisa diterima oleh semua pihak, dan juga nanti keputusan ini bisa dilaksanakan oleh semuanya dan bisa menerima. Tentu kedepannya sekali lagi juga perlu refleksi, perlu evaluasi, monitoring berjalannya keputusan kedepannya ini. Itu. Jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan sebenarnya tadi menitikberatkan pada komunikasi gitu Pak. Komunikasi penting. Komunikasi yang berkompeten, yang berkepentingan, itu saran usul dari yang senior, guru senior atau dari wakil itu juga penting. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ketiga. Nah, sebelum mengambil kebijakan, kiranya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan? Jadi sebelum mengambil kebijakan, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, mengkomunikasikan. Ya. Tentu awalnya kita mengumpulkan informasi ya sebanyak-banyaknya sebagai data pendukung, Identifikasi tadi identifikasi nilai dan prinsipnya, kemudian keterlibatan dari pihak yang terkait yang terutama dari orang-orang yang memberikan usulan kebijakan itu nanti juga yang akan melaksanakan juga ya. Dan sekali lagi juga analisis alternatif itu juga penting dianalisis, komunikasikan dengan ahlinya kalau perlu, dengan ahli mungkin sesama teman kepala sekolah juga perlu ya, perlu dikomunikasikan, dipertimbangkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik atau kebijakan yang terbaik gitu. Terima kasih Bapak Sobat. Selanjutnya untuk yang pertanyaan keempat, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Untuk mendapatkan kebijakan atau keputusan yang efektif, tentu harapannya ini kan keputusan apapun kan bisa diterima oleh semua pihak ya, maka harus melibatkan pihak-pihak terutama yang terkait dengan masalah ini, dengan hal yang ingin dibuat sebuah kebijakan. Kemudian transparansi, keterbukaan itu juga penting, dan pengumpulan informasi dari berbagai pihak ini untuk mendukung supaya kebijakan kita sifatnya juga objektif berdasarkan informasi yang kita dapatkan, dan tetap menerapkan prinsip etika, konsultasi dengan para ahli atau senior dari yang terpenting. Konsultasi mungkin bisa dari pihak eksternal juga gitu Pak ya? Bisa, dari teman kita internal sekolah bisa, dengan teman-teman Wakasek itu bisa, atau guru senior, atau dengan eksternal juga bisa ya. Yang tentu kaitannya keahliannya di bidang hal yang dipermasalahkan atau yang didiskusikan ya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah ini tentu kadang-kadang juga kita rasakan ya, dari dualisme itu sama-sama baik, tapi kadang-kadang kalau kita mengedepankan berdasarkan yang pendapat A, ini yang B merasa dirugikan atau sebaliknya, atau konflik nilai bahasanya, itu biasanya yang ada di benak itu ya. Karena kita sebagai pimpinan kan tetap berusaha untuk bersikap adil, dan keputusan kita buat
kebijakan itu berlaku untuk semuanya dan semuanya diharapkan bisa menerima. Bisa menjalankan. Ya, jadi ada konflik nilai itu biasanya ya, permasalahan. Kemudian kita kadang-kadang kekurangan informasi, jadi mau ngambil sebuah keputusan tapi kita kurang bahan informasi. Ada juga yang mempengaruhi dari eksternal kita karena konflik kepentingan, ada yang mempengaruhi supaya kebijakan kita mendukung misalkan apa yang disampaikan oleh A atau pendapat A itu kadang-kadang juga perlu kita pertimbangkan. Kita harus tegas, harus objektif meskipun ada tekanan eksternal. Tapi yang jelas itu juga kadang-kadang menjadi beban. Ya. Dan kita juga tidak boleh terbawa rasa emosional dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi hanya kepentingan yang secara subjektif dari kita kadang-kadang juga itu artinya nanti bisa menimbulkan keputusan yang kurang bijak. Gitu. Itu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keenam Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Berarti ini membicarakan tentang judit Bapak. Ini punya apa? Batas ini harus selesai kapan kayak gitu. Bapak punya itu. Tergantung permasalahan. Tergantung permasalahannya gitu. Ada kalanya itu tanpa jadwal, artinya harus diselesaikan saat itu juga secepatnya supaya tidak berkembang kemana-mana. Ya. Tapi ada juga itu yang artinya bisa kita diskusikan, kita selesaikan secara terjadwal, ya. Secara terjadwal karena memang kebutuhannya tidak mendesak, bisa didiskusikan. Ini dengan harapan dengan waktu yang longgar, tapi tetap ada batasan waktu ya. Tetap ada batasan waktu ya untuk mendapatkan kebijakan atau keputusan yang terbaik. Gitu. Jadi tetap meskipun bedanya hanya jangka waktunya harus segera atau ada jangka waktu longgar gitu ya. Tergantung masalahnya. Ya. Oke. Dan pertanyaan yang ketujuh, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Hal-hal yang kiranya mempermudah atau membantu ya, gitu. Kalau sudah ada panduan atau pedoman dari sekolah, panduan untuk suatu kegiatan, aktivitas apapun itu dia akan ada panduan. Kalau sudah ada panduan, saya kira kita tetap berpedoman pada panduan. Itu juga mempermudah kerja kita. Kemudian tim penyelesaian itu biasanya yang dari kolaboratif ya, dari teman-teman kita yang tentu kita libatkan. Tim ini yang solid akan mendukung kinerja kita. Paguyuban juga bisa, tapi juga harus selektif juga. Paguyuban karena dari berbagai latar belakang kadang-kadang juga ada konflik kepentingan. Paguyubannya itu. Iya, jadi kita juga harus benar-benar memahami. Ya. Meskipun kita juga tidak boleh mengecilkan atau mengesampingkan yang punya pendapat lain semacam itu juga kita akomodir. Okay. Dan pengalaman dan pengetahuan pribadi itu juga sangat mendukung untuk penyelesaian suatu permasalahan. Ya. Oke, yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah saya tanyakan itu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini, selama hampir berapa tahun Bapak? Jadi kepala sekolah udah 8 tahun. 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu kira-kira apa pelajaran yang menarik atau yang ingin disampaikan berdasarkan pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, kalau saya prinsipnya kan suka kerjasama ya. Bukan berarti selaku pimpinan dan selalu mengambil keputusan yang sifatnya otoriter. Itu saya kira nggak bagus. Saya lebih senang berkolaborasi dengan tim atau teman-teman guru senior atau wakasek untuk mengambil kebijakan dalam menentukan langkah ke depan. Itu jadi kolaborasi dan tentu konsultasi dengan para ahli juga penting. Ya. Dan juga kita selalu berpedoman dengan norma atau nilai-nilai yang ada yang berlaku. Itu juga penting. Dan dari pengalaman sejalan dengan perjalanan waktu ini tentu menjadi sebuah refleksi ya. Dari refleksi apa yang sudah kita lakukan itu kita bisa kita jadikan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Juga pentingnya transparansi ya. Yang paling penting itu
Sehingga apapun yang kita ada kecurigaan. itu semua pihak bisa menerima kalau kita transparan ya. Dan juga kita harus pandai-pandai mengelola emosi diri, jangan sampai terbawa rasa emosional yang tidak terkendali dalam hal memutuskan sesuatu, itu tidak baik juga. Jadi bisa mengelola emosi ya secara baik ya. Itu Mas Git. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang telah Bapak berikan. Oke, kiranya cukup. Oke, beberapa pertanyaan sudah saya ajukan ke Bapak dan alhamdulillah saya sedikit terbantu dan tercerahkan untuk belajar dari beberapa orang. Ini sebenarnya ada 3 kepala sekolah Bapak yang kita wawancara. Ini dari pengalaman Bapak-Bapak semua kita akan bisa melihat tentang bagaimana pengalaman dalam mengambil suatu kebijakan, terutama yang mengalami dilema etika. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya akhiri wawancara pada sesi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Ya. Monggo Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sekarang sedang bersama dengan Bapak Dr. Andri Suwarto, MPD, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Sugiwaras. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik sehat. Oke. Nama Bapak saya Fatkul Mubarak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Berkenaan dengan tugas modul 3.1 wawancara dengan beberapa kepala sekolah di sekitar sekolah saya tentang pengambilan kebijakan yang dilematis, Bapak. Ya, ada beberapa pertanyaan, nanti ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Suwarto. Silakan. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, Bapak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya dilema etika itu kadang kita dalam suatu kasus itu kadang kalau kita ambil keputusan A, nanti ada hal-hal yang tidak dapat ditepati atau disenangkan gitu loh Pak. Nanti kalau kita ambil kebijakan B, ternyata nanti tidak sesuai dengan aturan atau mungkin. Ya, terima kasih. Sering di sekolah terjadi seperti itu. Jadi ada beberapa kebijakan yang memang harus kita ambil, tetapi itu sangat dilema. Artinya dilema itu kalau kita ambil mungkin bisa menimbulkan gejolak antara tidak suka dan lain sebagainya. Tentu itu memang penting sekali harus kita ambil. Di antaranya harus kita identifikasi terlebih dulu itu. Setelah kita identifikasi, kita lakukan istilahnya apa ya, refleksi lah. Kita refleksi kenapa permasalahan itu muncul. Kemudian kita tarik sebenarnya aturan yang benar itu seperti apa. Maka untuk mengambil dilematis itu tetap untuk mengurangi permasalahan yang paling esensial, maka yang terpenting adalah kita cari aturan yang benar. Setelah mencari aturan yang benar, memang semuanya tidak harus letterlek sesuai dengan aturan, tetapi kita ambil kebijakan yang sekiranya jalan tengah menjadikan kebaikan. Itu perlu sekali. Gitu kira-kira. Berarti tetap ambil yang pertama yang benar dulu, baru nanti kita pilih yang baik gitu. Ya, tetap, tapi tidak melenceng dari aturan, tapi tidak kaku silahkan. Jadi tidak kaku, tapi tetap aturan harus kita pegang. Untuk yang pertanyaan kedua, Bapak, selama ini bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar. Ya, ada kalanya dua kelompok yang menyampaikan aspirasi, kedua-duanya keinginannya baik, keduanya juga benar. Tentunya kalau ada seperti itu tetap harus kita dengarkan keduanya. Tetapi harus kita timbang yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan. Paling menguntungkan. Tetapi tidak harus melemahkan yang tidak kita ambil. Tetap kita berikan satu dorongan atau penjelasan secara aktual sehingga bisa menerima. Jadi
sering terjadi dua argumentasi yang memang argumentasi sebenarnya sama-sama, kedua-duanya juga menginginkan kebaikan, keduanya juga benar, tapi ada tentu yang mungkin paling resiko paling kecil. Contoh nyatanya apa Pak yang membutuhkan itu? Nah, contoh misalnya ketika kita mengambil keputusan, misalnya di sekolah ada ide istilahnya inovasi lah. Ide inovasi misalnya ada inovasi di sekolah kami itu ada inovasi program Art and Techno. Art and Techno itu tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pada anak-anak saat ini, kan bagaimanapun juga kita masuk pada era digitalisasi, maka kita harus mengembangkan anak-anak pada dunia digitalisasi, mengenalkan anak-anak pada dunia digitalisasi. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan itu tentu kita tawarkan solusi, kita tawarkan program itu. Ada yang menginginkan misalnya ya, 1 minggu paling tidak ada yang menginginkan 2 kali, 1 minggu menginginkan 1 kali. Kan dua-duanya baik, tapi itu ada pertimbangannya karena kita mendatangkan tenaga dari luar, tentu di situ faktor dana. Maka akhirnya kita pertimbangkan mungkin yang lebih efektif mungkin hanya sekali saja mengenai kebutuhan dana yang tidak sepenuhnya dimiliki. Nah, tetapi yang kedua itu sebenarnya bagus biar lebih efektif, lebih maksimal. Tapi harus kita pertimbangkan dalam hal ini. Katanya Jadi sama baiknya, ya, tapi memang harus dipilih yang sesuai dengan ya, apa yang menguntungkan bagi dan yang sesuai dengan kondisi kondisi kita. Terima kasih Bapak. Lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Mungkin sudah dicontohkan tadi di contoh yang art and teknologi. Ya, art itu seni, teknologi artinya perpaduan antara seni dan teknologi. Jadi itu nanti Pak mengundang pelatih gitu ya? Ini yang pertama memang kita gali potensi yang ada. Misalnya di situ di sekolah kami ada potensi Bapak Ibu yang punya potensi. Kemudian dari potensi itu kita kembangkan terlebih dulu. Kita ambil yang pertama tahapan kita tawarkan pada teman-teman kita sendiri. Kemudian pada akhirnya teman kita kan ada yang siap. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin perlu inovasi lagi karena kalau hanya Bapak Ibunya sendiri kan kadang-kadang ada kebosanan. Sehingga untuk lebih memastikan lagi, meningkatkan lagi, mungkin ditambah dengan dari luar atau mungkin tidak menutup kemungkinan mengajak anak itu ke tempat yang lain. Saya ambil contoh kemarin pernah Atanteno itu saya bawa di Ndolo Gede, di Ndolo Gede yang di rumahnya Pak Menteri itu ketepatan di sana ada pusat pelatihan BLK itu, dan ketepatan di situ ketemu tenaga ahli. Nah, sehingga itu memang perlu untuk lebih mengembangkan dari program yang kita ambil. Dilematisnya kalau diundang lebih banyak nanti akan lebih cepat untuk ke arah yang dituju, tetapi membutuhkan anggaran yang besar juga yang kurang sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah gitu ya. Oke. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis itu? Ya. Yang penting setiap permasalahan pasti di situ yang paling penting itu adalah kata mufakat. Jadi artinya di saat kita punya program kemudian terjadi istilahnya ketidaksamaan persepsi, kemudian ketidaksamaan tekad bersama, maka itu jadi kendala yang paling besar. Maka yang paling utama adalah pemahaman bersama bahwa kita ingin mengembangkan anak dalam hal ini, maka harus kita tekadkan bersama, ini harus kita niati bersama, dan kebersamaan itulah yang akhirnya banyak membawa perubahan dan keberhasilan. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan untuk menyatukan atau menyamakan visi di samping banyaknya persepsi yang timbul di sekolah gitu. Kemudian berarti harus itu gitu Pak, komunikasi kunci utamanya. Kunci utama komunikasi dari semua kebijakan itu komunikasi kita itu penting sekali. Sehingga dari komunikasi itulah juga banyak muncul ide, banyak pemikiran, banyak solusi, dan akhirnya juga banyak penyelesaian. Karena kadang kalau hal yang baik tidak dikomunikasikan dengan baik nanti akan yang timbul kesalahpahaman. Justru kesalahpahaman. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah rencana jangka panjang atau Ya, ini setiap permasalahan tetap harus ada tata kelola. Jadi yang pertama, setiap program pertama adalah di situ muncul dari ide dan gagasan. Kemudian kalau sudah ada ide dan gagasan, kita buat tim kerja. Nah, tim kerja itulah nanti yang merencanakan, kemudian melaksanakan, dan kemudian kita evaluasi bersama. Jadi dalam hal tertentu tata kelola itu tidak harus semuanya kepala sekolah. Artinya kepala sekolah itu cukup membagi tugas habis, tetapi harus juga tetap memantau dan juga mengevaluasi, dan akhirnya kalaupun dari hasil evaluasi itu perlu ditindaklanjuti. Itu pentingnya di situ. ada deadline atau Ada, yang ya, ada deadline itu selalu ada. Harus ada tahapan-tahapan. Katakanlah tahap pertama mungkin kita membuat anteno, mungkin kita merekrut anak-anak. Setelah kita rekrut juga pembinanya. Kemudian itu membuat jadwal pelaksanaannya. Kemudian jadwal evaluasinya. Dan sehingga nanti selalu ada tahapan-tahapan. Oke, selanjutnya apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, ada yang banyak mempermudah dan ada juga yang kadang-kadang miss. Tetapi selama komunikasi itu jalan, alhamdulillah lebih banyak Yang yang mempermudah. Jadi Kuncinya tetap kunci utama komunikasi. Ya. Komunikasi itu penting. Jadi setelah paham niatnya baik, ada program yang baik, maka di situ jalan. Alhamdulillah lancar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, di sekolah kami itu ada 5 program dan insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah dengan istilah English Club. Itu justru malah Inggris ini luar biasa untuk SMP 19, mungkin satu-satunya di SMP Bojonegoro yang pengelolaannya menurut saya luar biasa di sekolah. Kemudian program Al-Adeno yang tadi saya sampaikan tadi, insya Allah juga kondusif. Kemudian Tafid masih berjalan, tapi juga berjalan kondusif. Kemudian sport. Kemudian yang terakhir saya punya program good karakter yang di situ penekanannya pada bahasa Jawa. Jadi di bahasa Jawa itu saya utamakan anak itu kenal dengan ungguh, tata krama, sopan santun. Nah, di situ penekanan. Dan ini semuanya perlu komunikasi. Nah, dari 5 itu akhirnya saya kemas jadi satu program yang saya launching pada 2023 kemarin dengan istilah Inspiring School. Dan alhamdulillah seiring perjalanan waktu terus ada pengembangan. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Oke, terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ya, terima kasih. Dilema etika itu selalu muncul. Artinya ketika kita punya ide, pasti ada sebagian orang yang meragukan apa mungkin bisa kita melakukan. Tetapi dengan tekad yang kuat, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, kemudian ada komunikasi yang baik, kemudian ada rencana yang baik, ada pelaksanaan yang terprogram, alhamdulillah pada akhirnya secara bertahap akan berubah sedikit-sedikit dan insya Allah menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Soeharto, mungkin cukup untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak senantiasa sehat dan Amin. senantiasa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat untuk menjadi guru penggerak yang sukses, yang selalu menggerakkan teman-teman di sekitarnya. Tidak hanya slogan guru penggerak, tapi dibuktikan dengan bisa menggerakkan di lingkungan. Selamat dan sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah selalu. Oke, hari ini saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Arif selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Sudah berapa tahun Bapak? Untuk di sini SMP? SMP sekitar hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Oke. Kebetulan Bapak Arif ini dulu guru saya fisika di SMA di Aliyah ya Bapak. Di Aliyah menginspirasi saya untuk kuliah juga di jurusan fisika. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama.
Nah ini ikut CGP terus jadi kepala sekolah nih Bapak. Di apa? Ya tengah perjalanan. Tengah perjalanannya, nah, mungkin nanti menginspirasi juga bisa menular Iya, mudah-mudahan. amin. Amin. Oke. Jadi Bapak ini saya ada tugas untuk CGP modul 3.1 untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang mengalami dilema etika Bapak. Oke, jadi kemarin sudah ada beberapa kepala sekolah, saya sudah dengan Bapak Kepala Sekolah saya sendiri di SMP Negeri Kalijido, Pak Slamet, kemudian dengan Pak Suwarto, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 mana Sugiwaras. Oke, nah sekarang ini yang terakhir dengan Pak Arif. Mohon minta waktunya sebentar. Monggo. Langsung saja untuk yang pertanyaan yang pertama Pak Arif, selama Bapak menjadi Kepala Sekolah, sudah 3 sekolah nih Bapak. Bagaimanakah cara Bapak untuk mengidentifikasi beberapa kasus yang di dalamnya mengalami dilema etika atau rujukan moral? Jadi kata kuncinya itu kalau dilema etika itu kita dihadapkan pada satu problem atau permasalahan yang sama-sama benarnya ya. Tapi itu merupakan satu pilihan yang sulit ya, karena namanya saja dilema etika ya. Ya misalkan ada satu masalah anak berbakat di olahraga, tetapi nilai akademiknya itu rendah. Terus kemudian anak tersebut karena nilai akademik rendah dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah oleh karena itu seorang guru atau kepala sekolah dalam hal ini kadang dihadapkan pada dilema tersebut. Terus yang kedua tentang rujukan moral ya. Kalau rujukan moral itu memang benar versus salah ya. Misalkan di suatu sekolah itu ada kegiatan yang harus dilaksanakan, tetapi di dalam pelaksanaannya itu membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nah kita itu dihadapkan, kita harus melaksanakan itu dengan istilahnya melakukan manipulasi ya terhadap laporan keuangannya ya. Itu kan baik, tetapi kan melanggar aturan ya. Jadi Tidak benar, baik tapi tidak benar ya. Jadi seperti itu yang sering kita sayangkan. Lalu kemudian untuk dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang di dalamnya ada kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebaikan, apa langkah-langkah yang Pak Arif lakukan? Tentunya di situ kita harus melaksanakan beberapa tahapan-tahapan ya. Artinya kita juga harus misalkan mendengarkan dari masing-masing kelompok atau masing-masing orang, baru kemudian kita menganalisis dari permasalahan itu, lalu kita putuskan ya. Dalam memutuskan yang sama-sama benarnya ini tentu kita prioritaskan ini yang berpihak pada murid ya. Pada murid ya. Kadang orang kan memutuskan itu kadang atas nama baik sekolah tapi merugikan murid ya. Jadi prioritasnya memang kalau memang sama-sama benarnya tentu kita mengambil yang berpihak pada murid ya. Satu contoh misalkan ada murid yang ada program sekolah misalkan karya wisata atau kalau di sini namanya field trip gitu ya. Terus kemudian murid itu dia itu tidak mampu untuk membayar ya. Membayar artinya biaya dari karya wisata itu kan ditanggung oleh masing-masing orang tua. Nah, kita mengupayakan supaya murid itu tetap ikut ya. Tetap ikut. Tapi kadang dari pihak panitia itu kan tidak setuju ya, tidak setuju karena memang membebani yang lain ya. Maka kita sebagai pimpinan itu mengarahkan bagaimana itu anak itu ikut. Ya misalkan kalau dia mampunya berapa lah itu kita biarkan dia semampunya, terus yang lain kita panitia supaya kondisikan anak ini untuk ditanggung secara bersama. Jadi prioritasnya adalah bagaimana murid ini terlayani di dalam pembelajarannya, apakah di dalam sekolah atau di luar sekolah gitu loh. Jadi kuncinya untuk pengambilan keputusan itu adalah berpihak kepada murid. Kemudian
dalam mewujudkan keputusan yang berpihak pada murid tersebut, kira-kiranya langkah atau prosedur apa saja Pak untuk menuju ke sana? Langkah-langkahnya dalam mewujudkan keputusan yang berpihak pada murid itu tadi. Ya. Untuk itu, yang pertama memang di sekolah ini kita sering menekankan ya bahwasanya murid itu menjadi satu hal yang penting ya, yang harus kita layani dan harus kita berikan pelayanan secara maksimal ya. Nah, kalau masalah langkah-langkah berarti yang pertama kita melakukan identifikasi ya dari misalkan apa kasus-kasus ada yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada. Terus kemudian yang kedua, kalaupun ada pihak-pihak yang bertentangan, maka kita coba untuk menggali ya masing-masing dari pihak itu, mengkomunikasikan dari pihak-pihak yang ada itu. Terus yang kemudian yang berikutnya baru kita selesaikan dengan paradigma tadi, dengan pola pikir berpihak pada murid. Nah, kalau saya ingat bahwa kalaupun terjadi opsi yang bertentangan, maka kita ambil opsi yang ketiga ya. Ini biasanya kan namanya trilema gitu ya. Kita ambil opsi yang ketiga di mana ini menjadi jalan tengah yang istilahnya bisa diterima oleh semua pihak. Terus kemudian yang terakhir kita mengkomunikasikan keputusan itu secara baik-baik ya. Agar bisa dijalankan semuanya gitu ya Pak. Diharapkan dalam melakukan pengambilan keputusan itu kita tidak semata-mata istilahnya bersifat otoriter gitu ya. Tapi kita mendengarkan pendapat dari semua pihak dan kalau bisa itu diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat gitu. Jadi kalau saya ambil garis tengah intinya itu titik beratnya di komunikasi yang baik gitu ya. Mulai dari mengidentifikasi paradigma yang benar gitu kan ya. Dikomunikasikan. Oke. Selanjutnya Bapak, pertanyaan yang keempat. Kira-kira hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan tadi? Sudah komunikasi tadi ya? Oke. Ya, komunikasi itu sangat efektif. Efektif. Tentu saja juga di dalam komunikasi ini kita selaku pengambil keputusan harus lebih banyak mendengarkan dari pendapat-pendapat yang ada. Terus kemudian kita tentu saja kalau di istilah agamanya kan melakukan tabayun ya. Apakah yang kita dengarkan itu memang betul seperti itu ya. Karena memang ya setiap orang itu kan sebenarnya ingin merasa benar masing-masing ya. Punya perspektif sendiri dalam berpikir ya. Makanya kita lebih banyak mendengarkan, terus kemudian kita saring kalau informasinya yang valid, terus kemudian kita lakukan komunikasi, terus melakukan pengambilan keputusan. Kira-kira Bapak selama sudah 3 sekolah nih Bapak ya. Apa tantangan terbesar Bapak dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid yang di dalamnya ada dilema etika dan rujukan moral? Sebenarnya memang tantangan kita itu setiap sekolah itu mesti punya ya masalah yang berbeda ya, meskipun kalau diambil benang merah itu pada dasarnya kan perbedaan karakter gitu ya. Di sekolah A, sekolah B, sekolah C dan seterusnya itu. Nah, sebagai kepala sekolah tentunya harus mempunyai semacam trik ya atau strategi bagaimana bisa menyatukan dari karakter-karakter yang berlainan itu ya. Yang tantangan terbesarnya karakter. Ya, karakter yang di dalam lembaga-lembaga itu ya. Karena apa? Kadang di satu lembaga itu ada yang ya misalkan salah satu sosok atau si A, si B itu yang cenderung mendominasi yang lain gitu kan ada. Ya. Selalu ada ya. Terus ada yang sosok yang nggak peduli sama sekali, misalkan ya hanya mau diambil keputusan apa bodo amat gitu aja terserah gitu ya. Nah, itu kan memang posisi seorang pimpinan kan harus bagaimana meratakan gitu. Tidak ada yang terlalu mendominasi dan juga tidak ada yang terlalu didominasi ya seperti itu ya. Meskipun itu sebenarnya pekerjaan yang berat ya. Kadang berbulan-bulan saja belum cukup itu untuk melakukan proses-proses seperti itu. Nah, biasanya memang
triknya kita di dalam pendidikan itu ya atas nama kekeluargaan, atas nama apa Profesionalitas. ya, profesionalitas Oke. seperti itu. Karena biasanya seperti ini, kalau seseorang yang cenderung pasif di satu sekolah itu cenderung dijauhi oleh teman-teman yang lain ya. Akhirnya ngumpulnya sama yang Ya, pasif-pasif ya, juga. ya, akhirnya terjadi blok-blok itu ya. Oke. Nah, itu Oh, kan oke. kurang mendukung dalam Nah, karena dinamikanya itu beda-beda. Misalkan kalau di sekolah yang notabene desa itu kan kepala sekolah memutuskan apapun ya terserah. terserah ya. Tapi kalau misalkan di sekolah yang agak kota atau muridnya agak banyak itu posisi-posisi itu menjadi ya satu dari dalam tanda kutip itu rebutan gitu ya. Iya. Kita tidak tahu ya apakah motivasinya apa ya. Iya. Sehingga kita betul-betul harus memanage ya. Iya. Sehingga tantangan terberatnya ketika tahun ajaran baru itu mau merombak apa itu, merombak ini jadi ini itu perlu waktu berkali-kali. Oh, Dan seperti itu. untuk menempatkan di posisi Ya, apa, di sini siapa kayak gitu. kadang ini tidak setuju, ini tidak setuju seperti itu. Makanya harus melakukan apa ya, netralisir seperti itu. Ya. Nah, dalam menghadapi tantangan yang gitu besar dan banyak, mungkin apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam melakukan manajemen gitu? Oke. Memang kalau di dalam kepemimpinan itu kan ada macam tipe-tipe ya. Ada ya tipe yang tipe apa istilahnya komando ya. Ada juga tipe yang istilahnya pokoknya semuanya jalan itu ya. Sering disebut dengan laissez faire ya. Terus ada juga tipe yang demokratik ya. Demokratik itu ya apa berdasarkan suara apa yang Terbanyak. itu kan ada tipe-tipe. Nah, di dalam kepemimpinan di sekolah ini saya kira harus dikombinasikan ya. Jadi kapan itu harus memang diputuskan sendiri oleh kepala sekolah itu secara langsung itu ya komando, kapan itu secara demokratis ya. Nah, tentu kita juga melihat sumber dayanya ya, sumber daya dari masing-masing sekolah ini ya. Kalau sumber daya itu gurunya semuanya aktif, semuanya pinter ya, makanya tinggal menjalankan saja ya. Tetapi kalau sumber dayanya itu tidak begitu bergairah gitu, dalam melaksanakan, maka tentu perlu kepemimpinan yang agak kuat ya. Nah, kata kuncinya sebenarnya memang dalam menjalankan kepemimpinan di sekolah itu kalau di istilah Islam itu kan ya antara usaha, ikhtiar dan berdoa ya. Iya. Kan ada apa faida azamta fatawakal ala Allah ya. Artinya kita apa berazam ya, artinya berusaha secara maksimal dan kita serahkan kepada Allah, karena kan tidak apa semata-mata tidak hanya faktor usaha saja, tapi juga harus diiringi dengan doa. Kadang itu orang itu ya apa kurang menjalankan tugas misalkan kan, ada juga kita sudah nasihati apa masih belum bisa, makanya ya kita doakan aja semoga apa pintu hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Jadi yang kalau ditanya yang memudahkan itu yang pertama memang kita perlu apa sering meminta pendapat, meminta juga saran-saran dari para senior atau orang yang lebih berpengalaman ya di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya, Eksternal juga ya, eksternal. Terus kemudian yang kedua juga kita harus istilahnya membangun spiritual apa quotient kita ya. karena spiritual itu kan juga bagian dari satu pendekatan dalam bidang kepemimpinan kan seperti itu. spiritual, emosional ya, ya spiritual emosional, emotional quotient, spiritual quotient kan seperti itu. Terima kasih banyak Pak Arif. Ya. Ini terakhir pertanyaan yang ke-8 terakhir. Mungkin selama memimpin di 3 sekolah ini pelajaran atau pengalaman yang bisa Pak Arif sampaikan kepada saya atau kepada teman-teman yang menonton video nanti. Yang pertama begini, jadi memang memimpin itu kan tidak mudah ya, artinya apa harus menyatukan dari beberapa macam karakter-karakter yang berlainan, sehingga kita itu perlu memahami ya orang yang kita pimpin itu karakternya seperti apa, terus
kemudian kita juga memahami cara kita menyelami pribadi-pribadi itu seperti apa ya. Jadi kita perlu mendengar, memahami yang kita pimpin. Terus kemudian yang kedua, sebagai seorang jadi seperti saya GP itu kan pemimpin pembelajaran ya. Itu tentu kita harus punya semacam visi ya di dalam diri kita bahwa semua itu kita lakukan dengan dasar niat ikhlas, niat ibadah dan juga mementingkan berpihak pada murid itu yang paling penting berpihak pada murid itu gitu Pak. Saya kira itu. Cukup. Dan tetap semangat. Terima kasih Pak Arif atas waktu dan sudah diizinkan mampir ke SMT. Dan sukses selalu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin dulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari bergerak, lekas bergerak bersama bergerakkan. Mari bergerak bersama guru